Karya Suman yang paling populer adalah novelnya yang berjudul Mencari Pencuri Anak Perawan yang diterbitkan pada Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Jamal Firdaus dari Program Administrasi Bisnis, Fakultas Industrial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Indonesia. Di video kali ini, saya akan membahas sejarah tentang perpustakaan Suman HS dan siapa sih Suman HS itu. Perpustakaan Suman HS adalah salah satu perpustakaan provinsi terbesar di Indonesia yang terletak di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau. Diresmikan pada tahun 2008 oleh Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Perpustakaan ini bukan hanya sekedar perpustakaan ruang baca loh, tetapi juga ada sebagai ruang publik masyarakat. Bangunannya yang unik, terinspirasi dari alas baca Al-Quran dan mirip dengan buku yang sedang terbuka. Perpustakaan ini juga memiliki ruang khusus yang dikenal sebagai Bilik Melayu yang menyimpan literatur terkait budaya Melayu. Nama perpustakaan ini diambil dari tokoh sastrawan nasional Suman Hasibuan yang merupakan sastrawan Melayu Riau asal Tapanuli. Perpustakaan Suman HS menjadi marka tanah dan ikon pariwisata untuk Kota Pekanbaru. Sering dikunjungi oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat setempat, serta mengadakan berbagai kegiatan literasi. Nah, jadi buat kalian nih, para pelajar ataupun mahasiswa, boleh banget dong berkunjung untuk ke perpustakaan Suman HS ini, karena perpustakaan ini banyak sekali buku-buku yang bisa menjadi sumber pelajar buat kita. Apalagi ruangan yang nyaman dan tentram membuat kita sangat nyaman untuk belajar ataupun membaca buku. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan sejarah dari kenapa penamaan perpustakaan ini Suman HS, kenapa tidak perpustakaan wilayah atau perpustakaan Riau saja. Nah, ternyata ada sejarahnya nih. Ternyata Suman HS adalah sastrawan Melayu Riau asal Tapanuli yang berkontribusi signifikan dalam literasi budaya Melayu. Nama perpustakaan ini diberi nama tersebut untuk mengenang dan menghargai perannya dalam masyarakat Riau. Tetapi ia pindah ke Bengkalis untuk menghindari konflik antara keluarga Hasibuan dengan keluarga rivalnya. Dalam sebuah wawancara pada tahun 1989, Suman menyatakan bahwa ia tidak tahu menahu sumber konflik tersebut, tetapi ia menduga bahwa ayahnya yang merupakan seorang keturunan dari kerajaan Raja Mandailing merasa seolah-olah tidak dihormati. Beliau pun belajar menjadi seorang guru dan di bawah bimbingan penulis Muhammad Qasim untuk menjadi seorang penulis. Ia pun memulai bekerja sebagai guru bahasa Melayu setelah menyelesaikan sekolah biasa pada tahun 1929. Yang pertama di Siaksi Indrapura, Aceh, dan kemudian di Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, Riau. Pada tahun tersebut, ia juga menulis dan menerbitkan novel pertama dia yang berjudul Kasih Tak Terlarang. Pada tahun 1929, dalam 12 tahun, ia menerbitkan 5 novel, 1 kumpulan cerita pendek, dan 35 cerita pendek dan puisi. Nah, pada masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda pada tahun 1942 sampai dengan 1945 dan revolusi seterusnya, Bapak Suman HS ini menjadi lebih aktif nih dalam berpolitik, yang mula-mula hanya dari Dewan Perwakilan dan kemudian menjadi Komite Nasional Indonesia untuk Pasir Pangarayan di Pekanbaru. Menyusul pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesianya pada tahun 1949, Suman diangkat menjadi Kepala Departemen Pendidikan Daerah, bekerja untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak dan mendirikan sekolah-sekolah baru, termasuk sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama di Riau, dan Universitas Islam Riau. Sebagai seorang penulis, Pak Suman ini lebih merujuk atau menekankan ketegangan humor yang mendasarkan fiksi detektif dan petualangan barat serta sastra Melayu klasik. Tulisan dalam bahasa Melayu dengan kosakata yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang Sumatera Timur, mengalir dengan lancar dan menghindari kata-kata yang berlebihan.
Karya Suman yang paling populer adalah novelnya yang berjudul Mencari Pencuri Anak Perawan yang diterbitkan pada 1932. Sedangkan kumpulan cerpennya yang berjudul Kawan Bergelut yang diterbitkan pada 1941 dianggap paling menarik dari sudut pandang sastra. Meskipun dianggap sebagai penulis kecil pada periode Pujangga Baru, Suman telah diakui memiliki perpustakaan Eponymus dan buku-bukunya yang telah diajarkan di sekolah-sekolah. Bercita-cita menjadi seorang guru, Suman berupaya masuk kursus untuk menjadi guru potensial di Medan, Sumatera Utara. Setelah ia masuk kursus, ia menjalani 2 tahun belajar di kota tersebut. Salah satu gurunya yaitu Muhammad Qasim, yang kemudian kumpulan cerita pendek buatannya Teman Duduk yang diterbitkan pada tahun 1937 menjadi karya pertama dalam kanon sastra Indonesia. Setelah lulus, Suman pun menemukan pekerjaannya di Siak Sri Indrapura, yaitu sebuah sekolah yang berbahasa Belanda untuk murid-murid pribumi di Siak Sri Indrapura, Riau. Suman bekerja sebagai guru bahasa Melayu di sana selama 7 tahun kurang lebih. Nah, sampai nih pada tahun 1930, ketika ia bertemu oleh seorang guru muda dari Jawa yang terlibat dalam gerakan nasionalis. Suman dan beberapa gurunya mulai bergabung dengan untuk diskusi memainkan lagu Indonesia Raya yang berada di bawah pencekalan dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, saat ketahuan, Suman ini dipindahkan ke Pasipangarayan Rokanhulu, Riau. Meskipun menolak pindah, Suman masih di Pasir Pangarayan sampai pendudukan Jepang di Hindia Belanda pada tahun 1942. Kemudian menjadi seorang kepala sekolah. Jadi Pak Suman ini mulai menulis pada tahun 1923 yang tak lama setelah menyelesaikan pendidikannya. Terinspirasi oleh ayahnya yang berhenti menggunakan nama Klan Hasibuan dengan penulis yang mendominasi Melayu, ia memakai nama pena Suman HS. Lalu ia menyerahkan novel pertamanya yaitu Kasih Tak Terlarai kepada penerbit negeri Balai Pustaka. Buku tersebut menceritakan seorang yatim piatu yang bernama Sitaram yang kawin lari dengan Siti Nurhaidah, kekasihnya, namun kemudian harus menikahinya kembali setelah sang kekasih kembali ke rumah, yang diterbitkan pada 1929. Nah, pada saat itu juga Pak Suman HS meraih uang sejumlah 37 gulden atau setara dengan 320.000 rupiah dari penerbitan tersebut. Nah, karya selanjutnya disusul oleh sebuah novel yang berjudul Percobaan Setia pada tahun 1931 yang mengisahkan seorang pria muda bernama Samsudin yang ingin naik haji sebelum menikahi seorang perempuan bernama Hajah Sawiah, yaitu seorang putri dari pedagang kaya. Ketika Samsudin pulang dari perjalanannya, ia terkena bencana dan kemudian ditipu oleh seorang pria yang menginginkan Sawiah, istilahnya menikung. Namun temannya Samsudin yang bernama Jamil menolong Samsudin untuk menikahi Sawiah. Tuhan tidak akan membiarkan kebenaran jatuh terlintas oleh fitnah dan kekejaman. Dia akan menurunkan rahmat dan pertolongannya untuk menenangkan kebenaran itu. Kurang lebih itulah inti cerita yang berjudul Kasih Tak Terlarai, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa yang dengan judul Asih Tan Kena Isah oleh Suharja. Sementara Percobaan Setia diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda dengan judul Cocoba oleh Marta Perdana. Kemudian Pak Suman menerbitkan novel lainnya yaitu Mencari Pencuri Anak Perawan pada tahun 1932. Untuk novel tersebut yang lagi-lagi diterbitkan oleh Balai Pustaka, Suman meraih 75 gulden pada saat itu.
Nah, pada dekade-dekade berikutnya, karya tersebut menjadi publikasi paling populer buatannya. Karya tersebut diidentifikasi sebagai novel detektif pertama dalam kanon sastra Indonesia antara tahun 1932 dan 1938. Suman menerbitkan dua novel lainnya yang berjudul Kasih Tersesat, diserialisasikan ke dalam Panji Pustaka pada 1932, dan Tembusan Darah yang diterbitkan dalam Dunia Pengalaman pada 1939. Nah, Pak Suman ini juga menerbitkan 35 cerpen dan puisi yang sebagian besar terdapat di majalah Panji Pustaka, namun juga di Pedoman Masyarakat dan Pujangga Baru. 7 cerita Panji Pustaka karya Suman dikomplikasikan ke dalam Kawan Bergelut bersamaan dengan 5 cerita asli. Dengan kumpulan cerita pendek tersebut yang diterbitkan pada 1941, Suman menjadi salah satu penulis cerita pendek pertama dalam kanon sastra Indonesia. Jadi itulah beberapa sejarah mengenai perpustakaan wilayah Suman HS yang ada di Pekanbaru dan juga merupakan perpustakaan terbesar di Indonesia. Nah, jika kamu menyukai video ini, klik like and share. Bye-bye.